Lagi dan lagi, klinik aborsi ilegal terbongkar. Para pelaku yang tak punya keahlian sewajarnya kembali berulah. Mendulang untung dari mereka yang buntung tak punya pilihan. Praktik aborsi tidak aman ini mengancam jiwa. Bagaimana cara mereka bekerja? Mungkinkah praktik aborsi ilegal ini bisa diberantas? Saya akan mencari jawabnya. Sebelah sana telah ditemukan jaringan, nantinya akan dikirimkan ke laboratorium forensik untuk diketahui apakah jaringan tersebut adalah merupakan jaringan janin. Waktu itu yang jadi tempat mereka lakukan aborsi sebelah mana sih, Pak? Kita boleh lihat. Ini kemarin ada kasur di sini posisinya. Terus apa lagi? Ada alat vakum, ada lampu sorot. Oke. Terus ada beberapa obat. Kita lihat ruang pemulihannya. Ini ruang pemulihan. Jadi setelah proses aborsi itu maka dibuang lewat sini, Pak? Iya, janinnya dibuang di kloset. Dibuang di kloset. Ini klosetnya. Pernah melakukan tindakan itu ya? Melakukannya sendiri ke klinik atau seperti apa? Di dukun. Mbak En tahu kan bahwa aktivitas itu sangat berbahaya dan bisa bahkan menimbulkan kematian, tahu ya? Saya tahu. Tapi kenapa berani melakukan itu? Karena terpaksa sih, pacar nggak mau bertanggung jawab. Dia menyuruh? Dia menyuruh. Ya kalau itu kan orang-orang enggak. Beberapa waktu lalu, publik dikejutkan dengan terbongkarnya klinik aborsi ilegal di Kemayoran, Jakarta Pusat. Baru 1,5 bulan beroperasi, diduga 50 janin telah diaborsi. Pelakunya seorang residivis, pernah dihukum sebelumnya untuk kasus yang sama. Pengungkapan klinik aborsi ilegal bukan kali ini saja terjadi. Mei 2023 lalu, praktik yang sama ditemukan di Bali dengan total pasien mencapai 1.300 orang. Pelakunya seorang dokter gigi yang juga residivis. Sementara 2020 lalu, polisi mengungkap klinik aborsi ilegal milik seorang dokter yang diduga berjejaring dengan klinik aborsi ilegal lainnya dan melibatkan puluhan bidan. Pelakunya lagi-lagi adalah residivis. Praktik aborsi ilegal sangat berbahaya. Dalam catatan Kementerian Kesehatan tahun 2022, angka kematian ibu mencapai 183 per 100.000 kelahiran. Diperkirakan 11%-nya meninggal karena aborsi tidak aman. Padahal soal aborsi telah diatur oleh pemerintah. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP Bab 19 Pasal 463 Ayat 1 disebutkan setiap perempuan yang melakukan aborsi dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Dalam ayat 2 pasal ini, pidana dikecualikan bagi perempuan yang merupakan korban tindak perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lain. Namun, kehamilannya tidak lebih dari 14 minggu. Dan juga diperbolehkan dalam kedaruratan medis. Namun tak serta-merta aborsi bebas dilakukan. Bagi mereka korban kekerasan seksual misalnya, harus menyertakan keterangan dari pihak berwenang yang menyatakan bahwa kekerasan seksual itu benar terjadi. Apakah proses panjang ini yang kemudian menjadi alasan bagi orang untuk melakukan aborsi ilegal yang lebih mudah dan lebih cepat untuk dijangkau? Lalu, sudahkah aturan aborsi aman ini
mengakomodir semua permasalahan perempuan dengan kehamilan yang tak diinginkan. Bagaimana pula menghentikan praktik aborsi ilegal ataupun klinik yang melakukan aborsi ilegal? Saya akan mencari jawabannya bersama dengan Yayasan Kesehatan Perempuan. Tapi sebelumnya, saudara, saya sudah berada di lingkungan tempat klinik aborsi ilegal di wilayah Kemayoran, Jakarta Pusat. Saya akan mencari tahu bagaimana keseharian mereka saat itu selama 1,5 bulan. Saya akan temui Pak RT, termasuk juga saya akan coba mudah-mudahan bisa masuk untuk melihat bagaimana kondisi di dalam, bagaimana alur pada saat itu. Ikuti saya, saudara. Saya sudah berhasil masuk, saudara, ke dalam rumah yang menjadi klinik aborsi ilegal di Kemayoran, Jakarta Pusat. Saya juga sudah bersama dengan Pak RT di sini, Pak Usman. Terima kasih, Pak Usman. Jadi kita juga sudah informasikan ini ke pihak polisian ya, Polres Jakarta Pusat dan juga ke pemilik rumah. Waktu itu yang jadi tempat mereka lakukan aborsi di sebelah mana sih, Pak? Kita boleh lihat. Oh, jadi di sini. Ini kemarin ada kasur di sini posisinya. Jadi Kasur di di sini ada kasur. Ada kasur, tenderannya di sini. Oke. Kasurnya di sana. Terus apa lagi selain kasur di sini? Ada alat vakum, ada lampu sorot. Oke. Terus ada beberapa obat. Terus ada dus-dus itu apa saya nggak tahu dalamnya. Ada itu udah disita polisi semua. Oke. Kasur juga sudah dibawa ya? Kasur dibawa juga semua. Oke. Gitu. Dan ada perlaknya gitu. Oh, ada alasnya Ada yang alasnya plastik juga, itu ya? iya. Itu kasurnya itu kasur tempat tidur biasa atau kasur yang biasa kalau di rumah sakit tuh, Pak? Tempat tidur biasa. Oh, tempat tidur biasa. Jadi ini 6x3 ini ada Ini ada AC-nya. Oh, ini ada AC tadinya. Oke. Jadi memang tertutup semua. Ada AC dan dingin ini. Dan kalau- dingin. Yang di sini ini tadinya ditutup nggak nih, Pak? Ini memang udah ketutup. Oh, udah ketutup. Udah ketutup. Oke. Jadi kalau misalnya di dalam sini ada yang menangis atau berteriak, ini nggak akan kedengaran keluar? Nggak bakal kedengeran. Oh, karena ini memang juga sangat tertutup sekali kalau Tertutup Anda lihat. sekali. Di sini tempat untuk aborsi dilakukan. Iya. Jadi informasi dari polisi bahwa waktu aborsi itu cepat sekali dilakukan, hanya 10 menit ya, 10 sampai 15 menit gitu. Setelah itu mereka akan dibawa ke ruang pemulihan. Kita lihat ruang pemulihannya. Ini ruang pemulihan. Ini ruang pemulihan tadinya, Pak. Di ruang pemulihan ini ada apa saja nih, Pak? Ada kasur di sini, di pojok sini ada kasur, tapi dia di ubin, nggak ada tempatnya, hanya kasurnya aja. Di bawah ya? Dipannya nggak ada. Kemudian lemari ini ada di pojok sini. Oh, lemari ini Iya. ada di pojok di Di sini. sini. Ada AC juga. Ada AC juga. Ada AC Ada juga. AC. Terus ini apa namanya? Mereka berjajar bertiga di sini ditidurin. Oh, satu kasur. Satu kasur. Satu kasur bertiga. Bertiga. Tiduran di situ. Jadi begitu aborsi ditaruh sini, pemulihan kan agak lama. Bapak kan ikut penggerebekannya. Waktu itu ada infus atau alat kesehatan lainnya di sini dipasang? Nggak ada ya? Nggak ada. Jadi mereka tidak pemulihan energinya nggak ada infus dan sebagainya nggak gitu. ada, nggak serius. Atau ada minuman yang dikasih misalnya di sini? Botol Botol air mineral ya, Air Pak, mineral. ditaruh di sini. Tidak ada teh atau air hangat atau apa di sini disiapkan? di meja ada Oh, di meja. tapi waktu itu di dalam sini nggak ada ya. Nggak ada. Jadi di sini nih, di sini ada kasur, saudara. Kemudian 3 wanita yang habis atau baru selesai dilakukan proses aborsi itu dijajarkan di sini, disediakan air mineral di sini, ada meja, ini lemari ini ada di sini. Ini dibongkar bekas apa ini, Pak? Nah ini aliran kloset ke septic tank Oh. dan pembuangan. Oke, makanya dibongkar. Iya, jadi yang besar ini ada yang besar, bekas file besar ini yang dari kloset ke septic tank. Yang kecil ini aliran dari kloset ke pembuangan got. luar. Oke, ini tertutup tadinya, Pak? Tertutup. Ini semuanya tertutup. Ini ada TV atau apa di sini, Pak? Bukan, nggak ada. Nggak ada apa-apa ya? Oke. Jadi di berseberang-seberangan. Kemudian
dugaannya Pak, itu dibuangnya lewat gimana tuh Pak? Ada di kamar mandi. Oke, kita keluar. Jadi setelah proses aborsi itu maka dibuang lewat sini Pak? Iya, Di sini setelah ada kamar diaborsi, orangnya masuk ke ruang pemulihan, janinnya dibuang di kloset. Dibuang di kloset. Ini klosetnya. Ini klosetnya. Janinnya dibuang lewat kloset ini. Yang itu kemudian alirannya adalah ke Pembuangan saluran got di luar. Di luar itu. Yang kemudian polisi juga sudah melakukan olah TKP itu dan sudah mengambil jaringannya. Memang ditemukan ada jaringan yang diduga tadi itu janin-janin yang diaborsi. Nah, tadi di sini ada meja, yang di dalam sana meja. Di sini ya? Iya, tadinya meja. Jadi di sini ada kulkas, di sini ada meja, Ada dispenser. ada dispenser. Nah ini yang kemudian diberikan ya Iya, setelah dalam masa pemulihan itu ada kalau kita lihat nih ada gula, susu. Ini juga ada seperti susu Havermut juga. kayaknya itu ya. Iya ini Havermut kayaknya ini kemudian lengkap ini yang diberikan pada proses masa pemulihan mereka yang setelah melakukan aborsi. Jadi si pelaku ini Pak tidak tinggal di sini. Tidak tinggal di sini. Jadi dia hanya datang beroperasi pagi. Betul. Jam berapa tuh biasanya mereka di sini? Jam 9 sudah mulai aktif mereka. Oke. Itu kemudian jam 5 atau habis maghrib mereka sudah kembali lagi, sudah keluar lagi. Tapi ini kemudian ini kan ada lantai atas ya Pak ya? Iya. Ini masih ada, ini 2 lantai ya Pak rumah ini ya? Iya, 2 lantai. Nah ini atas nggak digunakan. Oh. Sudah di. Ada, tidak sebenarnya masih ada ke digunakan. atas saudara tapi tidak digunakan. digunakan. Berarti hanya sampai di sini saja. Iya. Itu kamar mandi yang digunakan juga atau bagaimana Pak? Iya, mungkin buat cuci-cuci apa gitu. Oh oke. Tapi tidak ke sana, tidak ada Tidak ya? ke sana. Pembuangan ke arah sana gitu ya? Iya. Hanya di sini saja. Iya. Ini di atas tidak digunakan, kosong. Iya. Jadi rumah ini punya Pak Bambang ya Pak Iya, ya? sekarang Oke. punya Pak Bambang. Terus kemudian disewalah sama pelaku. Iya, Oke. sewa oleh pelaku. Dikasih data-datanya sama Pak Bambang waktu itu? Waktu itu Pak Bambang minta sama pengontrak ini tapi tidak diberikan. Dan si pengontrak juga udah dikasih tahu, tolong beritahu Pak RT sebagai warga baru harap lapor. Oke, nah waktu itu karena Pak Bambang sudah kasih tahu, apakah yang ngontrak ini, si pelaku ini melapor ke Bapak, ketemu sama Bapak? Nah, saya tunggu sampai 1 minggu tidak ada kabar. Jalan seminggu kemudian, saya coba ke sini, nggak ada orang. Terus berikutnya saya cek ada supirnya, saya tanya ada yang pemiliknya nggak? Pemiliknya lagi nggak ada, gitu. Sudah. Terus berikutnya saya tanya, ibunya lagi mandi, gitu. Nanti ibu ke rumah bapak. Dan dia juga tidak pernah datang ke Bapak? Tidak pernah datang ke saya. Oke. Dan tidak pernah nelpon juga ke saya yang nelpon ke ibu itu. Itu apa bahasanya dia ke Bapak waktu telepon-telepon itu? Dia janji mau ngasih nganter ke rumah saya, 1, kedua, terus dia lagi sibuk. Oke. Gitu. Terus ya mulai dari situlah kita mulai curiga. Apa waktu itu Pak yang diketahui oleh warga atau diketahui oleh Bapak situasi di rumah ini? Itu ada mobil yang selalu datang pagi, sore atau malam dia pulang. Itu menjemput beberapa perempuan di dalamnya. Atau biasa ada sampai berapa perempuan Pak? 3-4 perempuan, Rata-rata umur berapa tuh kira-kiranya Pak? umur 20 sampai 30-an. Pikiran kita semua itu mungkin pembantu rumah tangga atau TKW ilegal atau segala macam. Tapi sudah berpikir ini ilegal? Iya, Katanya ilegal karena, gitu ya? Diminta dirinya susah, terus tidak bersosialisasi, itulah ciri-cirinya gitu. Kita udah waspadai itu. Oke. Kita Tapi kemudian sempat setelah lapor-laporan masuk ada kecurigaan-kecurigaan lapor ke Babinsa misalnya? Iya, kita ada laporan juga dengan keamanan di sini, tapi Pak dipantau aja dulu terus. Oke, diminta dipantau. Gitu. Kita juga koordinasi sama yang punya rumah sebelum kita mau kesini sama pemilik rumah, tapi sudah keburu kegerebek. Jadi besokannya mau kesini. Karena cepat sekali memang ini ya. Sudah digerebek duluan, cepat sekali. Itu aborsi ilegal ya Pak? Ada tidak mendengar suara orang nangis atau teriakan atau apa gitu warga di sini? Nah ini lucunya jadi warga itu nggak pernah dengar orang teriak, kesakitan, rintihan itu nggak pernah dengar. Atau mungkin karena itu darah yang keluar ya Pak? Ada bau amis mungkin yang Kalau pernah itu dicium warga? Bau amis? Ada juga laporan ke saya bau amis. Saya juga ke situ bau amis.
tapi nggak kepikiran itu gitu. Namanya got kadang-kadang kan bau. Terus ada di kamar mandi warga itu laler hijau. Udah diusir, ada lagi, udah diusir, ada lagi. Di rumah deket sini? Iya. Oke. Gitu, di kamar mandinya. Nah itu kata tim forensik kemarin setelah ketemu ternyata itu mencium bau bangkai lalat itu. Dan ini adalah kejadian pertama Dalam puluhan tahun di warga kami, nggak pernah ada. Tidak pernah ada Nggak kasus pernah ada seperti seperti ini. Ini jadi kewaspadaan ya Pak untuk Iya, Bapak? kewaspadaan buat kita semua ya. Saya juga mengucapkan terima kasih sama warga saya yang aktif, peduli, menjaga lingkungan di sini. Dan Pak Kapolres dan jajarannya yang cepat sigap menyikapi apa yang terjadi di lingkungan kami ini. Tentu ini jadi pelajaran besar untuk kita semua ya Pak Baik. Usman. Terima Ya, kasih Pak Usman. Sama-sama. Saudara, penggerebekan klinik aborsi ilegal di Kemayoran, Jakarta Pusat bukan satu-satunya penggerebekan yang dilakukan oleh polisi di wilayah Jakarta Pusat. Bagaimana praktik ini berlangsung, saudara? Bagaimana juga modusnya? Kita tanyakan hal ini bersama dengan Kapolres Jakarta Pusat, Kombes Komarudin. Pak Kapolres, terima kasih sudah bersama Niluh. Jadi, perkembangan terbaru ini Pak terkait dengan kasus ini? Sampai dengan saat ini total semuanya ada 9 tersangka yang sudah kita tetapkan. Oke. Di antaranya 4 sebagai pengelola klinik aborsi. Kemudian 5 orang lagi, di antaranya 4 orang pasien dan seorang laki-laki, salah satu kekasih dari pasien. Oke, kekasih ini dia berarti meminta atau menyuruh melakukan aborsi itu? Dia yang meminta, menyuruh kekasihnya untuk melakukan aborsi, termasuk membiayai. Oke, si pasien-pasien ini dapat informasi klinik itu dari mana Pak? Saat ini kalau kita lihat ataupun kalau kita ketik saja di sosial media kita, ketik klinik aborsi maka bermunculan itu. Nah, salah satu nomor di situ adalah nomornya NA, selaku otak dari klinik aborsi ini. Oke. Nah, menurut keterangan dari mereka mulai beroperasi per tanggal 15 Mei sampai dengan pada saat kita lakukan penggerebekan di tanggal 27. Yang katanya, kata SM selaku eksekutor, dia telah melakukan kurang lebih sekitar 50-an. Jadi per hari sekitar 1-2 pasien yang datang? Menurut driver, sehari antara 4 sampai 6. Nah, itu juga informasi yang saya dapat dari warga juga. Biasanya ada 3-4 orang yang datang, artinya bisa lebih dari 50 itu ya Pak? Bisa lebih, itu kan perkiraan dari eksekutor ya. Ini kan pelaku ini residivis ya Pak ya? Betul. Sebelumnya dia praktik di mana Pak? SM dan NA ini terkait dengan kasus Jakarta Timur, termasuk NA juga jaringan Cikini. Mereka ini tidak memiliki latar belakang medis. Jadi mereka bisa melakukan itu karena belajar dari klinik sebelumnya? SW ini sebelumnya di Jakarta Timur dia sebagai asisten. Oke. Dia yang menyiapkan alat, dia yang membantu eksekutornya untuk melakukan tindakan aborsi. Nah, dari sana dia tahu apa saja sih alat yang dibutuhkan untuk aborsi. Ternyata mudah. SW mengatakan untuk menangani satu pasien hanya membutuhkan waktu 5-10 menit. Itu dia diberikan obat atau tidak pakai obat Pak? Terkadang ada yang harus pakai obat untuk supaya mules katanya. Oke, setelah itu baru divakum gitu ya? Oke, baru setelah itu sudah selesai? Sudah selesai. Sangat sederhana sekali. Bahkan kita orang awam yang mendengarnya pun sangat, kok cuma begitu saja? Bagaimana nasib dari para pasien? Iya. Dan satu hal penting yang perlu saya sampaikan, sampai dengan kemarin ada salah satu pasien yang kita amankan masih harus bolak-balik ke Kramat Jati karena pendarahan yang Masih tidak dirawat? kunjung usai. Sekarang masih dirawat Pak? Rawat jalannya kita Rawat jalan. Pada saat penggerebekan itu Pak yang kemudian didapat oleh polisi berada di sana itu apa saja, ada alat-alat kesehatan atau apa? Yang pertama itu vakum. Ada vakum. Ada vakum, termasuk selang, termasuk ada penjepit ya, termasuk alat suntikan. Hanya itu aja. Obat-obatan? Ada antibiotik ya. Alat mensterilkan alat tadi misalnya ada Pak? Kami tidak menemukan alkohol, tidak menemukan hanya betadin. Bahkan mohon maaf, kemarin tim kedokteran forensik datang ke kantor kami juga untuk mengambil sampel, sisa-sisa sampel darah yang masih melekat pada alat-alat itu. Artinya kan alat itu nggak bersih. Mereka ini dikenakan undang-undang yang mana Pak?
Kita kenakan sementara kenakan undang-undang perlindungan anak ya, pasal 76 huruf C, Yungto pasal 80 ayat 3, termasuk 77A, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35. Ancaman hukumannya 12 tahun penjara, denda 3 miliar. Kalau yang ditangkap kemarin 9-9-nya bisa dikenakan dengan pasal yang sama? Kita kenakan. Karena yang menyuruh lakukan, yang melakukan, ini termasuk calon ibu. Baik, Kapolres Jakarta Pusat, Kombes Komarudin, terima kasih sudah berbagi informasi di Nilu. Sehat selalu, Pak. Selamat. Pertama infeksi, yang kedua perdarahan, yang ketiga adalah berisiko akut abdomen. Aborsi ilegal sangat berbahaya, tapi kenapa masih diakses oleh masyarakat? Apa yang membuat mereka melakukan hal itu? Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang yang pernah melakukan aborsi tidak aman. Saya harus menyamarkan identitasnya. Ia inginnya dipanggil dengan N saja. Terima kasih Mbak sudah berbagi, mau berkenan bersama dengan Niluh. Mbak pernah melakukan tindakan itu ya? Itu kapan? Kejadiannya 1 tahun yang lalu. 1 tahun yang lalu. Saat itu usia kandungan berapa? 4 bulan. 4 bulan. Melakukannya dilakukan sendiri atau ke klinik atau seperti apa? Di dukun. Di dukun. Di wilayah Jakarta. No. Luar Jakarta. Luar Jakarta. Oke. Kenapa bisa atau dari mana bisa tahu? Dari mulut orang ke Dari mulut ke mulut gitu ya. Dari teman dan sebagainya. Bayarnya berapa? 500.000. Itu biasanya harganya bervariasi atau gimana? Enggak seikhlasnya kita memberi. Enggak mematok harga, harus lu bayar sekian kalau udah. Tapi rata-rata bayarnya Minimal 500.000 gitu ya. Waktu itu dikasih minum obat kah atau seperti apa? jamu. Diminum jamu. Kayak ramuan racikan orang kampung lah. Jadi cuma diminum saja terus? Diminum dikasih 2 kali kan dalam 3 jam. Pertama jam sekian, 2 jam kemudian dikasih lagi tuh mulus. Udah berasa kalau kata dia, kamu udah mulus, boleh kita melakukan aborsi itu. Berapa lama itu prosesnya waktu itu? 2,5 jam ya. 2,5 jam. Setelah itu apa yang? Ya kayak gimana ya, sakitnya lebih melahirkan dari anak pertama. Itu hampir saya itu pendarahan hebat. Apa yang terjadi waktu itu? Ya udah nggak sadar diri. Sempat pingsan. Terus? Setelah 2 jam kemudian kayak dikasih apa sama dia dari kaki, bangun kita. Berapa lama proses pemulihan? 1 hari 1 malam. 1 hari 1 malam di sana. Iya. Itu dikasih apa setelah prosesnya? Dia dikasih makan, terus kita dikasih ramuan biar badan kita ini fit, biar kita segar kembali lah. Bisa kembali fit normal itu berapa lama? Seminggu. Jadi selama seminggu itu Nggak kemana-mana, di rumah aja. apa yang dirasakan oleh badan? Sakit semua, terutama bagian intim. Ada ketakutan tidak waktu itu? Ada, saat itu ada. Saya berpikirnya, kalau emang gua harus hilang berdua-duanya ya nggak apa-apa. Mbak N tahu kan bahwa aktivitas itu sangat berbahaya dan bisa bahkan menimbulkan kematian, tahu ya? Saya tahu. Tapi kenapa berani melakukan itu? Karena terpaksa sih, pacar nggak mau bertanggung jawab. Apa yang terjadi waktu itu? Ya saya bilang, gua udah telat 2 bulan, terus gimana reaksi lu? Terus janji lu juga pengen nunggu sama keluarga lu, ternyata tidak. Terus kalau udah begini gimana? Ya udah gua nggak mau tahu, udah lu gugurin aja. Nih gua kasih ongkos ke 500. Dia menyuruh? Dia menyuruh. Kalau seandainya saja dia mau bertanggung jawab, Anda Enggak. Saya akan pertahankan kalau memang dia bertanggung jawab. Anda terpaksa sebenarnya Terpaksa melakukan itu. 6 bulan saya stres. 6 bulan stres. Setelah aborsi ini. Oke. Tapi waktu itu setelah pacar meminta Anda menggugurkan kandungan itu, Anda sempat pikir-pikir dulu atau? Saya sempat pikir-pikir, apa lu bakal yakin ngebuang anakku sendiri? Saya ngomong begitu sama pacar. Gue yakin karena gue pengen nyari kebebasan aja, gue belum pengen nikah. Terus lantas untuk apa lu mempermainkan saya, menggauli saya? Ya karena gue pengen gimana ya, gue belum siap jadi ayah. Berarti lu ikhlas, ya gue juga harus ikhlas.
Tapi sebenarnya Anda tidak ikhlas. Tidak ikhlas. Nyawa Ada anak rasa- adalah nyawa saya. Ada Rasa sakit hati ada. Rasa sakit itu ada. Semua orang tua sedih ada. Ya itu sedihnya 6 bulan nggak bisa gimana ya, kalau kayak begitu aja nggak bisa. Kejadian itu terulang-ulang lagi di memori. Saya udah belajar melupakan, belajar mengikhlaskan kepergian dia. Ya kalau hidup pun sekarang umurnya 6 bulan. Ada. Tapi ya itu aja yang nampak baik. Tapi sebenarnya jauh di lubuk hati Anda sangat sedih dengan keputusan itu. Ada. Sedih ada. Mungkin ada hal yang ingin Anda sampaikan untuk orang-orang di luar sana terkait pilihan-pilihan seperti ini. Untuk para wanita, jika mana kalian belum ingin memiliki sebuah hubungan dan pernah melakukan hal bebas, jika kalian belum siap untuk jadi kuota ayah, jangan pernah melakukan hal-hal yang bakal merenggang nyawa kalian, seperti aborsi ilegal. Iya, karena itu sangat Berbahaya dan terancam nyawa. tentu ini adalah pengalaman yang traumatik untuk Anda. Tentu ini ada pengalaman yang berat untuk Anda, tapi saya berterima kasih Anda sudah mau berbagi cerita ini di saya. Semoga selalu kuat dan tidak terjadi lagi hal seperti ini. Amin. Dengan Mbak En. Terima kasih Mbak En, sehat selalu. Sama-sama. Sudah melakukan aborsi 50 lebih pasien, dan kita sudah menemukan satu sel selokan yang diduga itu merupakan sel ataupun jaringan manusia. Banyaknya klinik aborsi ilegal sangat berbahaya bagi perempuan atau calon ibu. Kenapa aborsi ilegal ini masih marak terjadi? Padahal soal aborsi juga sudah diatur dalam undang-undang, bahkan baik itu undang-undang kesehatan maupun juga dalam KUHP yang baru. Kita perbincangkan hal ini, saudara. Bersama dengan saya sudah hadir Ibu Nino Widiantoro dari Yayasan Kesehatan Perempuan. Ibu Nino, terima kasih sudah bersama Nilu. Sehat selalu, Bu Nino. Bu Nino, kalau melihat maraknya ada praktik klinik aborsi ilegal, apa yang terjadi sebenarnya kalau ada menurut Anda? Kenapa kita tidak melihatnya dari sudut pandang yang lain? Oke. Bahwa aborsi yang aman dibutuhkan oleh perempuan. Perempuan bukan saja di kota, tapi di desa-desa, di tempat-tempat terpencil yang kita nggak pernah ke sana barangkali. Klinik aborsi aman begitu dalam bayangan Ibu, seperti apa sih Bu? Itu artinya diperuntukkan bagi semua orang yang ingin melakukan aborsi? Ya seharusnya begitu. Tidak pada kasus tertentu saja? Tidak, seharusnya tuh begitu. Kalau aborsi itu dianggap dosa lah, apalah. Ya, kenapa kita tidak pernah memikirkan soal pendidikan dan pencegahan, pengetahuan yang benar ya kepada anak perempuan dan perempuan, ya itu apa sih yang terjadi pada tubuh kita kalau kita melakukan hubungan misalnya? Bagaimana sih seorang itu bisa hamil? Kapan orang itu bisa hamil? Saya suka kadang-kadang, Masya Allah, kok kita ini dikriminal kan kayak koruptor aja gitu. Aborsi atau orang yang melakukan aborsi tidak boleh dikriminalkan kalau menurut Ibu? Ya kita lihat daripada dikriminalkan bukannya dididik, diberitahu dan ditolong, diberi kesempatan, daripada terus aja melabel aborsi ini sebagai dosa apa-apa. Padahal ya siapa yang membuat kehamilan itu ada. Itu apa yang membuat mereka memilih untuk melakukan aborsi? Ya karena terlalu banyak, udah terlalu banyak Sudah anaknya. terlalu punya banyak anak. Ya, kemudian merasa bahwa ekonomi tidak cukup. Masalah ekonomi. Masalah ekonomi untuk menunjang
anak itu ke depannya. Ya. Kemudian ada lagi yang di mana misalnya tidak ada kerukunan di dalam rumah keluarga. tangga. Suami yang tidak tanggung jawab, sehingga perempuan itu harus juga bekerja. Dan kalau misalnya nanti hamil, ya itu akan menyulitkan dia untuk mencari nafkah. Ada yang misalnya suami melarang ber-KB, Padahal sudah harusnya tidak punya padahal anak udah lagi. nggak mau lagi, dia tuh udah nggak kuat lagi. Kalau kita lihat misalnya dalam kitab undang-undang hukum pidana yang baru, di situ kan kalau melakukan aborsi itu hukumannya 4 tahun, tapi dikecualikan bagi mereka yang punya kedaruratan medis atau korban kekerasan seksual lain. Menurut Ibu itu bisa mengakomodir semua masalah perempuan yang ingin menghentikan kehamilan? Belum. Itu aja yang dikecualikan itu, untuk ngurusnya itu harus begini, harus begitu, harus membuktikan ini, memakan Panjang. waktu, dan itu kehamilan jalan terus. Nanti kalau udah yang mau lakukan, oh kamu nggak bisa, udah terlalu besar. Itu tuh yang terjadi, yang saya lihat tuh dari tahun 80 dulu. Sebenarnya kalau kita bicara aborsi itu kan masih sangat pro dan kontra di masyarakat karena dari banyak sisi, misalnya agama, kemudian HAM. Aborsi kalau misalnya sampai dilegalkan, aborsi aman sampai dilegalkan, itu kan jadinya membuat pergaulan bebas jadi sangat ini, anak-anak remaja atau anak-anak muda jadi lebih bebas begitu melakukan hubungan di luar nikah yang kemudian menyebabkan kehamilan karena mudahnya akses ke aborsi aman. Itu bagaimana Ibu melihat pandangan seperti itu? I don't think so. Kenapa? Ya. Jadi kalau di mana-mana yang legal atau semi legal, maksudnya legal tapi dengan aturan, ya, misalnya itu kan tidak akan meningkat. Kadang-kadang tuh saya pengen teriak gini loh ya, gitu. Saya bilang, gantian dong. Kamu udah dengan cara kamu yang seperti itu, yang mengancam dan sebagainya, ya kaum saya tetap aja mati banyak. Karena gantian dong pakai cara saya, pakai cara yang mendidik, yang memahami, yang mengajak ngomong, yang menanyakan kenapa kamu tidak ber-KB, yang mencarikan solusi itu daripada mendekte aja kayak militer. Dan itu akan lebih bisa menekan angka kematian. Saya kalau rasa Ibu. konseling itu membuat orang berpikir 2 kali. Iya ya, deh saya terusin aja. Karena mereka tuh kalau pusing tidak punya alternatif. Nah, ini dibukakan alternatif. Kok kita tidak tersentuh sama sekali dengan angka kematian yang begitu tinggi, yang sampai tingginya itu bisa dihitungnya itu berapa per jam. PR pemerintah sekarang dengan soal aborsi tidak aman itu apa sekarang, Bu? Loh kan udah ada undang-undang, udah ditulis undang-undang dari tahun 2009. Ya laksanain, sampai sekarang belum dilaksanain. Di situ kan dibilang harus ada konseling dilaksanakan oleh tenaga terlatih. Nggak disebutin psikolog atau psikiater, nggak ada di situ. Ya jadi lakukan dong pelatihan. Jadi pada dasarnya YKP mendukung kalau aborsi aman itu dilegalkan. Jadi pokoknya ya mestinya aborsi itu jangan dilihat sebagai ya sesuatu tindakan kriminal. Oke. Harusnya itu jangan dicampur aduk sama agama, sama nilai-nilai budaya dan sebagainya. Cobalah sekali-kali melihat itu sebagai tindakan kesehatan. Dalam keadaan yang mereka sembunyi-sembunyi itu, pengen cepet-cepet selesai, yang kemudian saya takutkan adalah kemudian tidak fokus pada melakukan tindakan dengan baik, itu kan jadi itu kan mencelakakan perempuan. Benar. Seperti dalam kasus Kemayoran bahkan bukan tenaga kesehatan. Nah, itu kan. Ibu Ninu Widiantoro, dari Yayasan Kesehatan Perempuan, terima kasih sudah berbagi pandangan di Niluh, Ibu. Sehat selalu, Bu. Terima kasih. Sudah melakukan aborsi
forensik 50 lebih pasien, dan kita sudah menemukan satu sel selokan yang diduga itu merupakan sel ataupun jaringan manusia. Ada kamar untuk inap. Terungkapnya praktik aborsi ilegal di Kemayoran, Jakarta Pusat membuka mata. Aksi menggugurkan kandungan secara tidak aman masih terjadi. Padahal aborsi ilegal berpotensi mengancam kesehatan, juga melanggar hukum. Larangan perbuatan aborsi sesungguhnya telah diatur dalam Undang-Undang Kesehatan tahun 2009. Pasal 75 ayat 1 menyebutkan setiap orang dilarang melakukan aborsi. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP 2023 mengatur ancaman pidananya. Seorang perempuan yang melakukan aborsi terancam pidana maksimal 4 tahun penjara. Apa bahaya aborsi ilegal? Ini yang pertama infeksi, yang kedua perdarahan, yang ketiga adalah risiko akut abdomen. Robek rongga rahim diikuti oleh infeksi ke dalam rongga perut, bahkan mungkin jebol ususnya. Itu sangat berbahaya. Dan yang terakhir tentu untuk kesehatan reproduksi berikutnya itu akan mengalami permasalahan. Mungkin karena tindakannya terlalu masif menyebabkan rahimnya nempel. Akhirnya tidak haid lagi, atau tidak teratur, atau tidak bisa terjadi kehamilan lagi karena ladangnya sudah rusak. Kemudian yang kedua, saluran telurnya itu tertutup gara-gara mungkin terjadi infeksi selama tindakan ini. Aborsi harusnya dilakukan dokter spesialis yang kompeten. Namun kasus aborsi ilegal yang terungkap di Jakarta Pusat 2020 silam munculkan fakta mengejutkan. Puluhan bidan diduga lakukan praktik aborsi ilegal. Identik sebagai garda terdepan penanganan ibu dan bayi, dapatkah bidan lakukan tindakan aborsi? Dan untuk bidan itu bukan standar kompetensi maupun tidak ada di dalam standar profesi diatur tentang itu. Bahwa di Undang-Undang Kebidanan maupun juga di Kepmenkes 320 tahun 2020 di dalam standar profesi bidan itu tidak ada mengatur satupun tentang bagaimana peran fungsi bidan di dalam tindakan. Aborsi dengan segala pro kontranya akan selalu ada. Namun aturan hukumnya sudah jelas. Aborsi hanya boleh dilakukan bagi perempuan korban kekerasan seksual dengan usia kandungan tak lebih dari 14 minggu atau perempuan yang berada dalam kondisi darurat medis. Disinilah negara harus hadir, menyosialisasikan aturan dan menyediakan layanan aborsi yang mudah dan aman demi menjamin keselamatan ibu dan kesehatan reproduksi perempuan Indonesia. Menghentikan praktik aborsi ilegal hendaknya jadi kerja bersama. Mencegahnya dari hulu bisa jadi pilihan.
Pendidikan kesehatan reproduksi harus terus digaungkan, menghindarkan perempuan dari resiko yang bisa mengambil paksa nyawa dan kehidupan mereka. Ikuti terus perkembangan pemilu 2024 hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Niluh Puspa, sampai jumpa.